pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul perhatikanlah keadaanmu. Seringkali kalau kita hadapi masalah yang kita perhatikan orang lain, salahnya orang lain. Atau jangan-jangan ketika kita hadapi kesulitan, hadapi masalah yang kita salahkan Tuhan, yang kita soroti Tuhan gitu. Kita kecewanya sama Tuhan dan seterusnya. Mari kita belajar justru kalau kita hadapi masalah yang kita koreksi, yang kita soroti diri kita. Ada apa gitu. Ya, Tuhan gak pernah salah, jangan-jangan malah kita yang banyak salahnya. Mari kita baca ayat renungan kita dalam Hagai pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kita baca bergantian saudara ya. Hagai pasal 1 ayat 5 sampai 11 saudara ya. Mari kita baca ayat-ayat yang ada ini. 1, 2 dan 3 saya baca atau sama-sama kita baca ayat ke-5 dulu ya. Ayat 5 kita baca karena renungan ini penting. Ini bagian awal yang penting. 1, 2 dan 3. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, keras perhatikanlah keadaanmu. Nanti saya akan berangkat membawa pengajaran firman Allah ini dari kata ini yang penting. Diulang 2 kali. Yang kita soroti, perhatikanlah keadaanmu. Jadi ini landasan pertama yang saya coba kasih bocoran dari awal. Apapun masalah kita hadapi, yang Tuhan ajar, sebutlah nasihat yang penting dari Tuhan. Disuruh apa? Perhatikan keadaanmu kata Tuhan. Sekarang saya baca ayat ini, lihat ayat yang ke-6, perhatikan. Ini yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa hasil sedikit. Terus kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Lanjutkan saudara, ayat yang ke-7 teruskan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi 2 kali kata ya, perhatikanlah keadaanmu. Sekarang saya lanjutkan ayat 8, begini kata firman. Jadi ini yang harus kita lakukan, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Terus ayat 9 sudah teruskan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya. Ini bicara tentang kebahagiaan sukacita dari sorga. Dan bumi menahan hasilnya, menahan berkatnya. Ayat 11 sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Semuanya kering dalam setiap bidang kehidupan manusia. Tuhan keringkan semuanya. Nah, mari untuk mengawali renungan ini yang saya mau sampaikan bagian awal begini. Ini merupakan berita firman, pesan dari Tuhan yang penting untuk kita dengar, penting untuk kita perhatikan. Terutama kita gereja Tuhan, orang percaya yang hidup di zaman akhir, yang penuh dengan pergumulan di zaman ini, penuh dengan tantangan. Mari perhatikan pesan Tuhan. Apa yang kita mesti lakukan di masa sukar ini, masa sulit yang kita hadapi ini, supaya menghadapi tantangan kehidupan kita tetap ditopang sama Tuhan, tetap terpelihara dengan damai sejahtera Tuhan. Berita apa? Pesan apa, nasihat Tuhan buat setiap kita? Saya akan mulai dengan poin pertama, berita yang pertama ini.
Saya menyebutnya dengan istilah, inilah pengalaman hidup yang salah. Inilah sebuah realita fakta yang salah yang dialami oleh umat Tuhan, orang percaya di zaman perjanjian lama, di zamannya Nabi Hagai hidup. Perhatikan ayat yang ke-6 dan 7 di pasal 1. Saya baca ulang sekali lagi ya, karena ini poin penting yang dialami oleh umat Tuhan. Bahkan jangan-jangan ada banyak di antara kita ngalami ini. Perhatikan pesan berita ini. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Lalu ayat 7 bagian kalimat terakhir saya tulis begini, perhatikanlah keadaanmu. Hal pertama yang saya mau coba sodorkan, sampaikan sama saudara, ini adalah sebuah realita hidup yang salah. Fakta pengalaman hidup yang tidak nyaman yang salah. Harusnya yang benar di dunia ini harusnya begini, kalau orang menaburnya banyak, ya menuainya hasilnya banyak. Tapi faktanya, realitanya naburnya banyak, hasilnya sedikit. Karena naburnya banyak, hasilnya sedikit, ada akibatnya. Kamu makan tetapi nggak sampai kenyang. Makannya kurang. Tidak ada yang dimakan, kurang yang dimakan. Dibagi tidak cukup dengan keluarga. Sampai makan susah payah, makan sulit, nabur banyak, hasilnya sedikit. Itu yang terjadi. Terus dikatakan minum tetapi nggak sampai puas. Dahaganya masih ada, rasa hausnya masih ada, minumnya nggak sampai puas. Yang diminum saja sampai kekurangan. Di zaman modern ini beda sama zaman dulu. Kita mesti beli itu air minum dan segala macam. Tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu gak sampai panas. Angin masih masuk di badan. Dingin masih terasa dalam suhu tubuh badan. Kenapa? Bajunya apa ya bajunya ini? Bajunya udah rusak kali ya. Bajunya udah gak cocok lagi. Udah mulai ada yang robek. Atau jangan-jangan bajunya udah gak sesuai dengan badannya. Sana sini angin masuk badan tetap suhunya dingin. Angin tetap masuk suhu badan gak panas. Sampai dan orang yang bekerja untuk upah. Bekerjanya upahnya ditaruh di pundi-pundi yang berlobang. Langsung habis upahnya. Ini namanya fakta yang salah. Ini namanya sebuah realita hidup yang kita jalani yang gak benar gitu. Harusnya orang menabur banyak hasilnya banyak. Bahkan makan ya harusnya hasilnya kenyang. Tapi gak kenyang ini loh. Minum pun tetap haus. Harusnya orang minum, wah seger. Tapi ini tetap haus. Bahkan dikatakan berpakaian pun tetap kedinginan. Karena gak betul pakaiannya. Udah gak layak pakai kali mungkin sebutannya pakaiannya. Sampai pakaian pun tidak punya gitu. Sampai gak bisa kebeli itu baju pakaian. Ini hidup yang betul-betul susah dan payah saudara ya. Bahkan dikatakan yang terakhir ya, kerja untuk dapatkan upah. Begitu dapat upah hasil kerja keras, upahnya itu bagaikan ditaruhnya di pundi-pundi yang berlobang, yang bolong. Dapat upah, dapat gaji, dapat uang, dapat masukan, biar langsung habis. Apakah ada ya kehidupan di dunia seperti itu? Kalau Alkitab tulis, berarti ada. Sebab firman Allah adalah kebenaran. Baru dapat gaji, baru dapat untung, baru dapat cuan pemasukan, income gitu. Langsung habis. Ada kecelakaan, ada sakit ini, ada urusan ini, baru dapat langsung hilang gitu. Sehingga makan gak cukup, minum tetap haus, pakaian pun gak kebeli. Udah bolong sana sini, tambal sana sini, gak kebeli pakaian lah saudara. Saudara, pertanyaannya kalau ada di antara saudara mengalami hal yang seperti ini, jangan-jangan ada di antara saudara sementara mendengar mengalami hal ini berita buat setiap kita.
Kadang-kala dalam hidup ini kita mengalami sebuah realita yang salah. Harapkan omset banyak, tapi ternyata sedikit yang kita dapat. Nanti kalau kita baca ayat yang kelima, Tuhan punya nasihat buat kita. Tuhan punya berita yang baik yang mengoreksi kita. Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Jadi yang kita soroti adalah diri kita. Nanti saya terangkan, bukan Tuhan yang jadi sasaran tembak kita salahkan, sasaran kemarahan kita dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat, saya masih ingin lanjutkan berita yang ada di ayat yang ke-6 sama 7. Ya, satu realita yang salah, bahkan dilanjutkan lagi di ayat yang ke-9 dikatakan ada kata pudi-pudi berlobang. Ya, perhatikan, kamu mengharapkan banyak di ayat 9, orang kerja itu mengharapkan banyak hasilnya, tetapi hasilnya sedikit, gak sesuai, kecewa kita. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, ini masalahnya, aku menghembuskannya, bus langsung habis. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik apa yang diceritakan oleh Alkitab di zamannya Nabi Hagai. Ini terjadi menimpa umat Allah. Tidak mustahil, bisa saja ini menimpa setiap kita. Kita udah kerja keras saudara ya, tetapi hasilnya nggak ada, cuannya nggak ada, malah bocuan, malah rugi, nggak ada hasil. Nah, saya langsung tembak saja pada sasaran yang saya ingin sampaikan sama saudara. Bagaimana kita yang mengalami realita yang salah, ya kita harusnya menabur banyak, hasilnya banyak, kok makan kok enggak kenyang gitu ya. Bahkan kerja ada hasil langsung habis. Bagaimana supaya kita akhirnya dipulihkan? Bagaimana kita mengalami realita yang benar dan tidak lagi mengalami sebuah realita yang salah dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Nah, supaya kita lihat gambar ini, mengalami realita yang benar, yang salah tidak lagi dan tidak datang dalam hidup kita, apa gitu yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan nasihatnya Tuhan sekaligus koreksinya Tuhan buat kita itu ada di ayat yang kelima. Apa yang kita mesti kerjakan? Nah, lihat Hagai 1 di ayat yang kelima. Apa nasihat Tuhan buat kita? Dikatakan begini, mari kita sama-sama baca dong ayat yang kelima. Kelihatan ya gambar di bawah itu ayatnya ya. 1, 2, dan 3. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Pesan Tuhan, berita dari sorga. Pewahyuan buat setiap kita yang jadi rema, pesan penting buat kita. Jika ada di antara kita yang sedang mengalami sebuah fakta hidup yang salah, sebutlah susah banget jalani hidup ini, menderita banget hadapi hidup ini. Ya, kita mengharapkan yang baik, justru yang gak nyaman kita alami. Harapkan untung yang besar, malah buntung kerugian kita dapat. Tidak sesuai yang kita harapkan. Ini sebuah realita yang salah. Bagaimana caranya? Dipulihkan. Itu realita yang salah tidak terjadi lagi, tapi yang terjadi dan kita alami adalah sebuah realita yang benar seperti dikatakan oleh firman Allah. Menaburnya banyak, menuainya banyak. Dapat upah, hasil kerjaan, dapat income, keuntungan hasil kerja yang Anda kerjakan. Kita bisa nikmati bersama istri, bersama dengan anak-anak kita. Hasil kerja kita bisa menikmati dengan bahagia. Bangun pagi hari ini, apakah Anda merasakan ada embun yang datang sama kita, kebahagiaan Tuhan, sukacita, damai? Atau kebalikannya, susah banget. Yang Anda lihat hanya penderitaan, yang Anda lihat hanya duka cita dan kesusahan. Bagaimana caranya pagi ini? Apa yang kita lakukan, yang harus kita kerjakan supaya kita mengalami realita yang benar seperti Tuhan katakan. Tuhan katakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Yang harus kita perhatikan siapa? Kita. Saya katakan, kasih bocoran di depan. Seringkali kalau kita ngalami susah, ngalami masalah, ngalami kesulitan, kesialan, malapetaka, seringkali yang kita lihat bukan diri kita.
Yang kita koreksi bukan diri kita. Yang kita salahkan siapa? Tuhan. Seringkali kita menjadikan sasaran salah itu Tuhan. Sasaran kekecewaan kita Tuhan. Jangan. Harusnya jangan Tuhan jadi sasaran kesalahan kita. Sasaran kemarahan kita. Sasaran apa lagi? Kecewanya kita. Tuhan jadi sasaran tembak kita. Pantaskah kita ketika hadapi masalah selalu yang jadi sasaran salah itu Tuhan. Yang jadi sasaran kemarahan kita Tuhan. Bahkan sasaran ancaman kita. Tidak sedikit kita kadang-kadang menjumpai orang Kristen itu kayak ngancam Tuhan dalam doanya. Tuhan pokoknya saya kerja kalau Tuhan gak kasih keberhasilan, gak untung. Saya gak setia Tuhan. Saya gak mau melayani Tuhan lagi. Kenapa kita mesti ngancam Tuhan dengan cara seperti itu? Tidak ada ubahnya, sorry saya katakan kita kayak teroris ya doanya. Ngancamin Tuhan gitu. Padahal pesan Tuhan kalau kita ingin dipulihkan mengalami hidup kita dan keluarga kita. Keadaan kita baik-baik saja. Ditopang, terpelihara dengan damai sejahtera dan berkatnya Tuhan. Tuhan kasih nasihat buat kita. Perhatikanlah keadaanmu. Yang kita mesti perhatikan diri kita. Nah, saya coba bawa saudara masuk lebih dalam. Menjelaskan rangkaian kata di ayat yang kelima. Perhatikanlah keadaanmu. Saya kasih stressing garis merah. Perhatikan kalimat itu. Perhatikanlah keadaanmu. Saya membawa saudara dalam terjemahan asli. Kata perhatikanlah dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata sum. Huruf yang sederhana S-U-M, sum. Sum, perhatikanlah, itu ternyata punya arti begini. Perhatikanlah dengan seksama, dengan teliti, dengan detail. Lalu tandai ada yang salah enggak dalam hidup kita. Ini nasihat Tuhan buat Anda dan buat saya. Di akhir zaman hadapi tantangan hidup. Kalau kita menghadapi realita yang salah, hidup ini susah banget gitu. Kelihatannya berkat itu jauh dari kita. Jauh dari panggang, jauh dari api. Rasanya kita harapkan berkat, tapi berkatnya jauh. Kita kejar berkat, berkatnya jauh. Nanti tolong ya, di rumah Anda pelajari kitab Keluaran, kitab Ulangan. Apa yang firman Tuhan katakan, janjikan buat setiap kita. Tuhan tidak pernah yang namanya mendesain berkat. Dari awalnya memang Tuhan tidak pernah mendesain berkat untuk kita cari. Berkat itu bukan dikejar kata kitab Keluaran Ulangan. Berkat itu yang kejar kita. Bahkan kitab Amsal berkata, berkat Allah ada di atas kepala orang benar. Di mana saja ada berkat. Berkat yang kejar kita. Di mana kaki kita melangkah, di situ ada berkat Tuhan. Kita berdiri ada berkat, kita duduk ada berkat. Bahkan Mazmur 127 katakan pada kita, saat kita tidur terlelap, di situ Tuhan berkati kita. Kenapa? Karena memang didesain dari awalnya. Baca nanti ya, kitab Keluaran, kitab Ulangan. Dari awalnya Tuhan desain berkat yang kejar kita, berkat Tuhan maksud saya yang cari kita. Di dunia ini ada berkat. Orang itu kalau pinter saudara ya, kertas dia obat jadi tisu, dia kaya. Air dia filter lagi, ditaruh di kemasan, harganya yang berubah, sukses dia. Itu cuma contoh sederhana. Dengan keringatnya, kerja kerasnya memang orang bisa dapatkan hasil kekayaan. Tetapi ada hasil berkat kekayaan itu datang dari anugerah Tuhan. Ya, Alkitab berkata pada kita, berkat itu yang cari kita, berkat Tuhan itu yang kejar kita. Berkat Allah ada di atas kepala orang benar. Tapi kenapa kita mulai gini? Kita mulai salahkan Tuhan. Kita mulai protes gitu. Kenapa saya ngalami seperti ini? Nah, yang pertama kita perhatikan. Perhatikanlah maksudnya adalah lihat diri kita dengan seksama. Lalu kalau kita temukan, iya ada yang salah. Kenapa saya alami ini? Tandai checklist. Tandai 1, tandai 2. Aku kerja banyak, kerja keras, tapi hasil sedikit. Tandai. Nah normal ini. Harusnya hasilnya banyak. Aku sudah bikin ini, tapi kenapa kok rugi? Tandai. Ya. Bahkan kita mungkin katakan, aduh makan saja susah. Tetap kurang, gak cukup bagi sama keluarga. Tandai itu. Dan seterusnya.
Kata sum yang kedua, kata perhatikan kedua, itu artinya adalah begini. Buat ketetapan dalam hati, lalu begini, bahwa aku harus ada perubahan, aku mesti berubah. Jadi bangun komitmen. Kalau kita sudah menemukan gini, ada detail-detail yang salah, kelihatannya ada salah ini, harusnya nggak baik begini. Kalau kita tahu ada realita yang salah, kita kasih tanda 1, 2. Kok anak buahku gini, kasih tanda. Ya, pantesan rugi, kasih tanda gitu. Nah, setelah itu ambil komitmen. Bangun ketetapan hati, lalu berkata begini dalam hati, aku mesti berubah, mesti bikin perubahan, kejar perubahan. Jangan cuma diam. Hadapi realita yang salah, jalani hidup yang susah, kerja susah payah kejar berkat, berkat jauh dari kita, berkat lari dari kita, bukan cari kita, bukan kejar kita. Ini realita yang salah sebagai anak Tuhan. Kita berkata, saya udah setia loh Pak, udah korban buat pekerjaan Tuhan, makanya kita kecewa. Perhatikan keadaanmu. Kalau kita sudah tahu checklist kasih tanda, iya ini gak bener, ngalami kayak begini. Ambil ketetapan hati, komitmen, kejar perubahan. Waduh gak bisa begini nih, aku mesti berubah. Bagaimana caranya kejar perubahan? Lalu saya bawa saudara pada kata keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu, sum derek. Derek atau keadaanmu artinya adalah begini saudara, artinya begini. Saya kasih arti satu saja saudara ya, yaitu keadaanmu maksudnya jalan kamu yang tempuh. Jalan yang kita tempuh itu bicara cara hidup kita, kelakuan kita, tutur kata kita, tujuan hidup kita, pola hidup kita. Jangan-jangan begini, coba teliti dalam diri kita. Bukan hanya fakta hidup yang salah yang kita alami, nabur banyak dapat jajan sedikit, dapat upah langsung habis taruh di budi-budi berlobang. Itu kasih tanda, tapi jangan lupa tandai juga gini, kita teliti. Jangan-jangan cara hidupku salah, tandai 1. Jangan-jangan cara ngomongku belum bertobat, tandai 2. Kata-katanya gak berkenan. Jangan-jangan pola hidupku, cara hidupku, atau tujuan hidup kita salah arah. Tujuan kita bukan Tuhan, bukan kemuliaan Tuhan, kebanggaan, kesombongan, dan segala macam saudara ya. Coba teliti, jangan-jangan cara hidup kita. Jangan kita cuma salahkan Tuhan, tapi coba cara hidup kita, kelakuan kita, periksa dengan detail. Kalau kita sudah menemukan diri kita, iya aku salah selama ini. Cara hidupku tidak benar, tujuan hidupku ternyata salah, kelakuanku ternyata masih tidak benar, masih ada kejahatan. Kelakuan cara hidup kita masih banyak hal yang tidak berkenan, serong dari Tuhan, melanggar perintah Tuhan, nggak bisa setia, nggak bisa taat sama Tuhan, bisanya cuma nyalain Tuhan. Tandai itu dan ambil ketetapan hati, komitmen, aku harus berubah. Masa jalan hidup salah aku jalani terus? Itu maksud saya. Periksa diri kita dengan detail. Jangan-jangan kelakuan kita ya gak bener. Sifat karakter kita ini mesti dirubah. Coba temukan pagi ini, kiranya Roh Kudus boleh melawat setiap kita. Roh Kudus boleh mengingatkan kita akan kelakuan-kelakuan yang salah. Ya, cara hidup yang mulai serong menjauh dari Tuhan. Jangan-jangan kita ini bangga dengan gelar kita, koneksi kita. Jangan-jangan kita mengandalkan kekuatan, kepintaran kita. Tidak benar di mata Tuhan. Koreksi, kasih tanda. Iya ya, aku salah ya. Ambil komitmen, tekad hati bulat, kejar perubahan. Aku harus berubah, aku mesti andalkan Tuhan. Karena gini loh saudara ya, kenapa sih kita harus menghadapi sebuah realita hidup yang salah? Sampai begitu menderita, makan sampai tidak kenyang, minum tetap haus, dapat upah langsung habis, nggak cepet nabung. Gak sempat nyimpan yang namanya berkat Tuhan untuk kepentingan masa depan misalnya anak kita. Kita bingung nanti bagaimana anak kita. Hidup yang menyedihkan sebagai anak Tuhan. Padahal sering saya katakan Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan, saya ingin kita sama-sama baca dengan iman ayat ini 2 dan 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya suka ulang-ulang katakan, bukan hari depan yang sekedar ada harapan, hari depan yang penuh dengan harapan. Itu yang Tuhan rancangkan dari awal, desainnya Tuhan buat orang percaya kepadanya, hidup di dalam Tuhan. Rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangannya buat kita dari awal, buat orang percaya. Hari depan kita ditata, diatur sama Tuhan, dikasih dari sorga dari Tuhan. Hari depan kita penuh dengan pengharapan. Saya meyakini ayat ini akan menjadi realita yang benar, yang nyata dalam hidup kita. Tapi kenapa banyak kita, kok saya nggak alami ayat ini? Saya yakin Tuhan nggak sedang salah bicara menjanjikan ayat ini. Tuhan kalau berjanji dia nggak pernah menipu kita. Kalau dia berjanji, saya percaya sekali dia pasti sanggup menggenapi setiap janjinya. Memang ayat ini saya katakan kemarin dari Jumat rada aneh gitu ya. Anehnya begini, ayatnya janjinya luar biasa. Tapi anehnya banyak orang kecewa. Tapi saya nggak ngalami. Saya jauh dari damai sejahtera, hidup saya, kerjaan saya, rumah tangga saya. Yang ada malah kesusahan, yang ada duka cita, bukan damai. Bukan damai sejahtera, bahkan bukan hari depan yang penuh pengharapan, kesusahan yang saya alami. Orang mulai kecewa. Masalahnya begini ya, kadang-kadang sorry ya. Kadang ketika orang baca ayat ini dan sharingkan ayat ini, seringkali menyampaikan ayat ini hanya sekedar bersifat penghiburan. Tidak didasari pengajaran kebenaran, ya. Hanya bersifat menghibur, rancangan Tuhan damai sejahtera, penuh dengan masa depan, penuh dengan pengharapan. Tidak dikasih dasar-dasar pengajaran kebenaran. Sehingga dalam tanda kutip, dan sedikit kemudian orang jadi kecewa. Bahkan merasa tertipu gitu ya. Katanya janji Tuhan, pendeta katakan penuh pengharapan. Kok saya alami ini? Lalu kita mulai salahkan Tuhan. Salahkan ini, salahkan itu. Saudara, tadi saya sempat katakan sama saudara. Kalau kita ngalami masalah, Tuhan katakan, perhatikan keadaanmu. Sumderek, perhatikan dengan detail. Jangan-jangan kelakuanmu yang salah, cara hidupmu, tujuan sasaran hidupmu yang salah. Kamu mulai serong, kamu mulai gak setia, kamu mulai gak taat, mulai kompromi sama dosa. Nah, cara hidup itu tandai. Komitmen dalam hati, aku mesti kejar perubahan. Masa gini-gini terus? Lihat diri keadaan kita, jangan soroti Tuhan. Bukan Tuhan jadi sasaran kesalahan kita. Lihat diri kita. Kalau kita salah, ya kita yang berubah gitu. Permisi bicara saudara ya. Jangan pernah, enggak pantas kita orang percaya manusia ini menjadikan Tuhan selalu dan selalu jadi sasaran tembak kita. Sasaran kemarahan kita. Kesalahan tumblaknya sama Tuhan. Memangnya Tuhan bikin apa? Lihat Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu damai buat kita. Bahkan ada kata sejahtera. Damai sejahtera yang di dalam hati kita, yang tidak terpengaruh dengan semua keadaan di luar kita. Bahkan rancangannya by design-nya Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan, bukan kesusahan. Kenapa kita alami hidup yang susah payah? Realita hidup kita yang salah. Periksa keadaanmu sumderek. Jangan-jangan kelakuan kita, sifat kita, karakter kita masih belum berkenan Tuhan lihat. Makanya kalau mau berubah, makanya kalau kita ingin mengalami realita yang benar seperti dijanjikan Tuhan, Tuhan katakan apa? Kamu berubah, perhatikan keadaanmu, ambil komitmenmu. Apa yang kita mesti kerjakan? Nasihat Tuhan. Lihat ayat yang ke-7 dan 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Apa yang kita lakukan? Setelah kita lihat keadaan kita, iya ya aku salah. Kejarlah perubahan. Bagaimana berubahnya? Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung. Ini bicara tentang pergumulan ya, berat ya naik. Melakukan firman Allah itu kadang-kadang seperti naik ke gunung. Perjuangan, bayar harga. Ya, maka naiklah ke gunung, bawalah kayu. Dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya
dan akan menyatakan kemuliaanku, kuasaku di situ, firman Tuhan. Kalau Anda ingin kuasa Tuhan dicurahkan dalam hidup kita, di situ dalam kehidupan kita. Caranya begini, naik ke gunung, poin yang saya mau sampaikan begini, bangunlah rumah itu. Nah, saya mau terangkan kata bangunlah rumah itu. Rumah dalam bahasa Ibrani dari kata bait, saudara ya. Arti yang pertama, bait adalah bagian dari dalam diri kita. Karakter kita, sifat kita, kelakuan kita, tujuan hidup kita. Semua yang dalam diri kita. Kalau kita tahu salah, ya bangun rumah, bangun dirimu. Kejar perubahan. Makanya dari tadi saya katakan berulang-ulang, jangan salahkan Tuhan. Yang kita soroti bukan Tuhan loh, soroti dirimu, keadaanmu. Bagian dalam diri kita yang belum benar, kejar perubahan. Aku mesti berubah. Aku lakukan kebenaran. Apa katanya Tuhan, aku ikuti. Mestinya gitu mestinya. Kalau ada yang mulai serong ke kiri, serong ke kanan, kembali ke jalannya Tuhan. Kembali kepada sorot terang lampunya Tuhan. Kembali kepada kebenarannya Tuhan. Bertobat. Bagian dalam diri kita. Lihat, yang kedua, kata rumah bait itu bicara keluarga kita, rumah tangga kita mesti dibangun. Ini hal yang penting. Ya, jadi kalau kita pagi ini, sekali lagi saya ulang, mengalami sebuah realita hidup yang salah, susah payah. Janji Tuhan tak tergenapi, hari depan penuh dengan pengharapan. Rancangannya, desainnya buat kita hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Yang Anda kerjakan, Anda dapat upah, Anda bisa simpan. Upahnya Anda bisa nikmati bersama istri, suami, anak-anakmu, sampai cucumu. Karena berkatnya luar biasa. Cucu pun kecipratan dapat berkat. Bukan kecipratan, dapat berkat yang luar biasa. Kenapa? Ada diberkati luar biasa. Hasil kerjamu luar biasa. Alkitab katakan menabur sedikit, menuai sedikit, Anda menabur banyak, menuai banyak. Bahkan Anda bisa berpakaian dengan nyaman. Anda bisa makan, puas apa yang Anda makan, minum terserah. Tapi lihat keadaan kita gitu. Jangan kita tahu salah, kita gak mau berubah. Kadang-kadang kita tuh suka salahkan Tuhan. Contoh saudara yang paling sederhana, udah tahu kolesterolnya kita tinggi, makan yang enak-enak, lezat-lezat, kandungan kolesterolnya tingkat tinggi pula. Lalu berdoa kita, pakai nama Tuhan, dengan iman percaya, menyebut nama Tuhan, dalam nama Yesus, aku mau makan Tuhan. Tidak ada kolesterolnya, tubuhnya sehat, dalam nama Yesus aku sehat, haleluya, amin. Ada banyak kita kadang-kadang, tapi begitu kita makan, wow kolesterolnya tambah naik, stroke nggak taunya saudara. Lalu apakah ada salahkan Tuhan? Tuhan nggak berkuasa, aku udah berdoa dalam nama Yesus untuk sehat, kok sakit? Ada mau salahkan siapa? Salahkan Tuhan. Kan kita yang salah, kelakuan kita yang salah, nggak bener, nggak menjalankan kebenaran. Udah tahu kandungan kolesterolnya tinggi, makanya kolesterol tingkat tinggi lagi saudara ya. Ini contoh yang paling gampang, perhatikan keadaanmu. Kalau kita salah diri kita, komitmen, aku mau berubah. Aku mau lakukan langkah demi langkah kebenaran Allah. Dan ingat keluarga kita. Perhatikanlah, bangunlah keluargamu. Bagaimana hubungan keluarga kita? Suami, apakah kau sudah bisa menjadi suami yang baik? Hai suami, sudah bisa jadi suami yang baik? Istri, apakah engkau sudah jadi seorang penolong istri yang baik buat suamimu, buat keluargamu? Bagaimana perlakuan suami di rumah tangga? Bagaimana kelakuanmu, hai istri, dalam rumah tanggamu? Orang tua kepada anak bagaimana? Anak kepada orang tua ada rasa hormat gak? Kalau ada yang salah, ada yang gak bener di rumah tangga kita, bangun, dibenerin. Jangan udah tahu salah dibiarin, luruskan kembali. Seperti naik ke gunung berjuang, bangun diri kita, bangun keluarga kita. Mazmur 133, di mana ada kerukunan, keluarga yang damai sejahtera, kesanalah aku perintahkan berkat. Kemuliaanku aku perintahkan datang ke situ. Mau ada kemuliaan Tuhan, ada berkat, keluarga mesti dibangun. Ya, jadi diri kita dibangun, kelakuan kita, keluarga kita dibangun. Karena Tuhan perintahkan berkatnya ke sana. Ingat perkataan saya tadi di pertengahan, desain Tuhan dari awal. Bukan kita yang kejar berkat Tuhan.
Tapi Alkitab desain begini firman Allah. Berkat yang kejar kita, berkat Allah ada di atas kepala orang benar, kata Salomo. Saya berdoa, Tuhan yang perintahkan berkat sama saudara. Ini janji Tuhan. Apa benar janji? Kebenaran ini akan digenapi. Asal kalau kita lihat diri kita salah, kasih tanda. Aku mau berubah, aku berubah ini, aku berubah ini. Checklist kasih tanda. Kejar perubahan. Kejar perubahan sampai masuk dalam pernikahan rumah tangga kita. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Kalau ada yang salah, betulin, benerin. Kesanalah Tuhan perintahkan kemuliaannya dan berkatnya. Dia topang kita, dia pelihara kita dengan damai sejahteranya. Dan dikasih hari depan penuh dengan pengharapan. Saya tidak perpanjang firman Allah. Tapi dia pemelihara yang sempurna, sanggup menolong setiap kita.